Pencemaran Sungai Citarum di wilayah Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat menjadi perhatian masyarakat. Ya pemirsa, di tengah konsentrasi pemerintah menggeber program Citarum Harum, pencemaran karena buang sampah sembarangan masih saja terjadi. Lalu upaya apa yang harus dilakukan pemerintah agar kondisi sungai dapat terjaga dengan baik? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Lembaga Kajian Ekologi Konservasi Lahan Basah Ekoton, Dr. Daru Setiorini. Selamat pagi, Mbak Daru. Selamat pagi, Mas Jason, Marcel. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat pagi Indonesia. Kalau dijuluki The New Ocean Rabies, sampai sepanjang 3 km dengan ratusan ton sampah di sana. Apakah Anda melihat satu-satunya masalah itu ya karena orang buang sampah sembarangan? Atau justru ada masalah-masalah yang belum tuntas lainnya yang kemudian menyebabkan tumpukan sampah di Sungai Citarum? Iya, tentunya ini bukan hanya kita nggak bisa hanya menyalahkan masyarakat saja ya, Mas ya. Karena memang kan di balik ini ada banyak hal yang harus kita telusuri ya, sampai ke hulunya. Jadi masalah sampah di sungai itu bukan hanya merupakan kelemahan dalam penanganan sampah, tapi jauh lebih ke hulu. Di situ ada produksi sampah yang sudah over capacity, overload gitu ya. Dan ini tidak lepas tentunya yang paling bertanggung jawab adalah peran pemerintah yang belum hadir di sana ya, atau belum maksimal kehadirannya di sana, sehingga ya masyarakat seakan ya terkadang tidak punya pilihan gitu, Mas. Mereka bingung juga gitu gimana harus menangani masalah sampah di rumahnya, sementara sehari-hari mereka menghasilkan ya demikian banyak sampah yang itu akan jadi beban lingkungan dan tentunya warisan ya bagi anak cucu kita nanti. Sekarang saja sudah demikian berat gitu tingkat pencemaran karena sampah ini. Ya, Mbak Daru, tapi sebetulnya dengan melihat Sungai Citarum ini kan melewati cukup banyak ya, 13 kabupaten, panjangnya ini ratusan kilometer juga. Apa sebetulnya dampak dari pencemaran Sungai Citarum ini untuk kesehatan masyarakat di sekitarnya? Banyak sekali ya kalau kita fokus di masalah sampah. Dari adanya tumpukan sampah ini tentunya dia menutupi hampir semua permukaan air di sungai ya. Tentunya ini berdampak pertama pada penurunan kualitas air karena di situ kandungan oksigen terlarut pasti juga akan turun karena aktivitas fotosintesis dari fitoplankton maupun tanaman air yang harusnya ada di sungai mensuplai oksigen itu terhalang oleh adanya tumpukan sampah ini. Kemudian yang kedua tentunya ini juga bisa menyebabkan kematian flora dan fauna ya, keragaman hayati asli yang ada di sungai. Ikan-ikan bisa menelan secara tidak sengaja sampah plastik ini atau serpihan plastik sampai ke mikroplastiknya juga gitu. Dan lama-kelamaan ikan-ikan keragaman hayati sungai kita juga akan punah. Selain itu tentunya juga dampak ke masyarakat ya, yang terlihat gangguan bau, gangguan estetika, juga adanya bahan-bahan kimia beracun yang akan terlarut di dalam air sungai yang mengalami degradasi ya dari paparan sinar matahari. Sampah-sampah plastik ini akan melarutkan bahan-bahan kimia dari polimer plastik ya, misalnya di situ pasti akan ada senyawa ftalat, kemudian juga ada BPA, stiren yang juga dikhawatirkan sekarang jadi masalah global adalah PFAS ya. Dan itu semua kita belum mampu untuk mendeteksi ya kandungan pencemaran itu karena belum ada laboratorium yang bisa mendeteksi senyawa-senyawa kimia plastik yang terlarut ya ke dalam lingkungan kita, termasuk juga ke dalam produk makanan minuman yang dikemas plastik gitu. Jadi banyak sekali dampak dari bahan kimia plastik itu bisa menyebabkan karsinogenik ya, dia memicu kanker dan juga menyebabkan gangguan hormonal. Nah, sekarang banyak penelitian tentang bahaya bahan kimia plastik bisa menurunkan fertilitas sperma ya, dan juga terutama laki-laki ya, fertilitasnya menjadi menurun karena adanya kontaminasi atau paparan dari bahan kimia plastik ini yang mengganggu. Mbak Daru, artinya memang ini tidak hanya berdampak pada lingkungan tapi juga ada efek domino terhadap kesehatan masyarakat juga di sana pastinya. Tapi kalau kita melihat kan pemerintah provinsi di sana juga sudah melakukan pemindahan sampah melalui menggunakan alat besar seperti beko, kemudian ada juga pemindahan secara manual ke tempat pembuangan akhir yang itu juga sudah over capacity sebenarnya. Apakah hanya upaya ini saja yang mampu menyelesaikan atau justru sebenarnya harus ada upaya besar lagi atau kebijakan lagi yang benar-benar bisa menyelesaikan sampai ke akar-akarnya terkait dengan pengelolaan sampah di sana? Ya, tentunya masalah ini tidak akan pernah selesai ya kalau upaya yang dilakukan hanya dengan bersih-bersih sungai gitu. Berapa besar pun biaya yang dialokasikan untuk membersihkan sungai atau secanggih apapun teknologi yang digunakan untuk membersihkan sampah di sungai, masalah sampah di sungai ini tidak akan pernah selesai. Sebenarnya di jembatan Babakan Sapan ini ya yang kemarin viral itu, tumpukan sampah ini bukan hanya terjadi baru-baru ini tapi sudah sejak lama ya. Kalau kita lihat di citra satelit, kita bisa merunut historical imagery ya. Saya tadi malam melihat tahun 2018 itu juga pernah ada tumpukan di situ. Jadi ini merupakan kejadian yang berulang ya, terutama ketika musim hujan. Nah, setelah musim hujan selesai seperti sekarang ini, akumulasi sampah-sampah yang terbawa debit air hujan sungai ketika debitnya tinggi itu akan menghanyutkan banyak sekali sampah dari hulu terakumulasi di hilir yang elevasinya lebih rendah. Dan di sini kan ada bendungan Saguling ya di bawahnya jembatan ini. Jadi di situ memang ada perlambatan dan akhirnya akumulasi akan menumpuk di situ gitu. Jadi permasalahan sampah di sungai kita harus benar-benar mencari solusi yang pencegahannya ya. Memang ketika terjadi darurat sampah seperti ini, yang pertama dilakukan adalah pemulihan. Jadi pembersihan ya, sampah-sampah ini harus semuanya diangkat dari sungai untuk kemudian dikelola dengan cara yang aman juga ya. Jadi jangan setelah dikumpulkan dari sungai kemudian dibakar atau dibuang lagi ke bantaran sungai gitu ya. Tapi memang harus dikelola. Ya, yang bisa dilakukan mungkin dari Pemprov atau Pemda membawa sampah-sampah ini ke tempat pemrosesan akhir ya di TPA. Padahal TPA Sarimukti sudah penuh ini ya. Pasti akan jadi bikin pusing lagi nih setelah sampah ini diangkut akan dibawa kemana gitu. Dan setelah pembersihan ini ya,
Iya, Mas. Ya artinya setelah pengangkatan sampah-sampah tadi, kemudian proses dari pengelolaan sampahnya itu juga menjadi kunci penting. Tidak boleh kemudian harus dibakar atau kemudian mencemarkan lingkungan lain, tapi kemudian harus dipikirkan cara jitu untuk pengelolaannya supaya lebih baik lagi. Terima kasih Direktur Lembaga Kajian Ekoton Daru Setiorini ini telah bergabung dan memberikan pencerahan kepada kami di Selamat Pagi Indonesia, dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Sampah merupakan salah satu jenis lahan basah yang erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Dan tak jarang, banyak masyarakat yang menjadikan sungai sebagai salah satu sumber penghidupan mereka. Banyak permasalahan yang terjadi di sungai, salah satunya pencemaran sungai disebabkan oleh sampah. Seperti pencemaran sungai yang terjadi di Sungai Citarum yang masih berlangsung sampai saat ini. Apakah permasalahan tersebut hanya berasal dari masyarakat? Setelah kita kulik bersama, banyak faktor yang menjadi faktor dari permasalahan pencemaran Sungai Citarum ini sendiri. Yang pertama yaitu kelemahan dalam pengolahan sampah. Kelemahan dari pengolahan sampah ini bukan hanya masalah dari masyarakat itu sendiri, tapi juga peran dari pemerintah setempat. Masyarakat masih melakukan budaya yang sejak lama mereka lakukan, yaitu membuang sampah di sungai. Hal ini masih terus berlanjut karena kehadiran pemerintah yang memang belum maksimal kehadirannya dalam menanggulangi permasalahan di Sungai Citarum ini. Padahal pemerintah memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam pengelolaan sampah sehingga dapat mengurangi permasalahan di Sungai Citarum itu sendiri. Di sisi lain, yang menjadi faktor permasalahan pencemaran sungai ini sendiri yaitu tempat pembuangan akhir yang sudah mengalami overcapacity, yang sudah melebihi batas dalam menampung sampah-sampah dari Sungai Citarum. Kemudian yaitu upaya pembersihan yang memang belum maksimal. Sampai sejauh ini upaya yang dilakukan hanya sebatas pembersihan sungai, yang dimana upaya ini belum dapat dikatakan maksimal untuk dapat menanggulangi permasalahan pencemaran Sungai Citarum. Karena memang perlu dilakukan pengelolaan yang lebih lanjut dan lebih intens dalam menangani masalah ini. Hal ini diperparah dengan budaya masyarakat yang masih sering melakukan pembuangan sampah sembarangan di Sungai Citarum. Dan faktor permasalahan yang terakhir yaitu ketika musim hujan, di mana ketika musim hujan, debit air sungai akan lebih naik dari hari-hari biasanya. Hal ini mengakibatkan air sungai akan membawa sampah masuk ke dalam sungai dan menimbulkan tumpukan sampah yang lebih banyak dari hari-hari biasanya. Itulah beberapa faktor permasalahan yang kami rangkum dari permasalahan pencemaran Sungai Citarum ini sendiri. Dari video tersebut dapat kita lihat bahwa Sungai Citarum yang merupakan salah satu sungai terpenting Indonesia telah mengalami pencemaran yang sangat parah selama beberapa dekade terakhir. Pencemaran ini tidak hanya mempengaruhi lingkungan, tetapi juga berdampak besar pada kesehatan masyarakat, ekonomi, dan struktur sosial. Lalu dampak yang pertama itu pada kesehatan. Banyak penduduk yang masih mengandalkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan bahkan untuk keperluan minum. Air yang tercemar dapat mengandung bakteri patogen dan bahan kimia berbahaya yang dapat menyebabkan berbagai penyakit mulai dari diare hingga infeksi kulit. Nah, hal ini sangat mengkhawatirkan terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan lainnya. Dampak yang kedua itu dari segi lingkungan. Pencemaran ini telah menyebabkan kerusakan ekosistem yang parah. Flora dan fauna yang hidup di sepanjang sungai terancam punah akibat kualitas air yang buruk. Banyak spesies ikan yang dulunya melimpah kini semakin sulit untuk ditemukan. Selain itu, penumpukan limbah plastik dan sampah lainnya di sepanjang aliran sungai menciptakan masalah baru bagi ekosistem. Hal ini juga mengurangi keindahan alam yang menjadi daya tarik bagi wisatawan dan masyarakat lokal. Lalu dampak yang ketiga itu dari segi ekonomi. Pencemaran Sungai Citarum juga berdampak signifikan pada ekonomi lokal. Banyak petani yang bergantung pada air dari sungai untuk irigasi tanaman mereka kini menghadapi penurunan hasil panen karena kualitas air yang buruk. Begitu juga dengan nelayan lokal yang kesulitan mendapatkan ikan berkualitas baik. Penurunan ini tidak hanya mempengaruhi pendapatan mereka, tetapi juga ketahanan pangan di daerah tersebut. Lalu dampak yang terakhir itu dampak sosial. Aspek sosial masyarakat pun tidak luput dari dampak pencemaran ini. Masyarakat yang tinggal di sekitar sungai seringkali merasa terpinggirkan dan tidak memiliki suara dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan mereka. Ketidakadilan sosial semakin terlihat ketika komunitas miskin harus menanggung beban terbesar dari pencemaran ini. Selain itu, banyak orang mungkin terpaksa pindah ke daerah lain untuk mencari air bersih dan lingkungan yang lebih sehat, yang dapat memicu masalah sosial baru seperti migrasi massal. Dengan kesadaran dan tindakan bersama, kita dapat berharap untuk melihat perubahan positif dalam kondisi Sungai Citarum dan kehidupan masyarakat di sekitarnya.
Nah, dalam video tersebut, pemerintah telah mengambil langkah-langkah pembersihan sampah di Sungai Citarum menggunakan alat berat dan metode secara manual. Langkah-langkah ini dilakukan untuk mengatasi tumpukan sampah yang mencemari sungai, terutama di lokasi-lokasi seperti Jembatan Babakan, Sapan, dan Bendungan Saguling, yang seringkali menjadi titik akumulasinya sampah. Namun, tindakan ini dinilai hanya sebagai solusi yang sementara dan belum menyentuh akar permasalahannya. Kendala utama yaitu kurangnya fokus pada upaya pencegahan dan pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Sampah yang diangkut dari sungai seringkali menghadapi masalah lanjutan seperti TPA yang sudah penuh atau pengelolaan yang tidak aman seperti pembakaran sampah. Nah, pemerintah ini dinilai perlu hadir lebih maksimal dengan kebijakan yang lebih terintegrasi lagi. Jadi berdasarkan video sebelumnya yang menyatakan bahwa Sungai Citarum ini masih memiliki permasalahan berupa limbah sampah yang masih memadati permukaan Sungai Citarum, yang mana dinilai juga dari kinerja pemerintah yang seharusnya juga dapat lebih ditingkatkan untuk mengantisipasi dan memberikan solusi yang terbaik bagi permasalahan di sini. Dalam video tadi juga disebutkan bahwa berdasarkan pernyataan dari Ibu Daru Setiaroni sebagai Direktur Lembaga Ekoton yang merupakan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak untuk bekerja dalam mempromosikan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan pengelolaan lahan basah yang berkelanjutan di Indonesia, menyatakan bahwa peran pemerintah Jawa Barat maupun pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan di Sungai Citarum ini sudah melakukan upaya berupa pengangkutan sampah yang ada di Sungai Citarum menggunakan alat berat untuk dipindahkan ke tempat pembuangan akhir. Namun langkah ini dinilai masih belum efektif karena masih mengakibatkan banyaknya sampah yang datang dari hulu ke hilir Sungai Citarum ini, sehingga dapat dinilai juga bahwa kebijakan seharusnya dibuat pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini agar masyarakat yang tinggal di sekitaran sungai sana bisa juga mengatur produksi sampah yang mereka hasilkan setiap harinya dan tentunya juga tidak membuang ke Sungai Citarum ini. Selain itu juga pemerintah juga dapat memberikan solusi berupa mengajak masyarakat untuk ikut kolaborasi dalam pembersihan sungai ini agar semakin banyaknya masyarakat yang peduli terhadap kelestarian sungai ini, yang mana juga akan berdampak pada kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitaran Sungai Citarum ini. Dari pernyataan yang disampaikan oleh Dr. Daru dalam video tersebut, terlihat bahwa peran pemerintah dalam penanganan masalah ini belum maksimal. Walaupun sudah ada upaya untuk membersihkan sungai seperti penggunaan alat berat dan pengangkutan sampah, tindakan tersebut hanya bersifat sementara dan tidak menyentuh akar permasalahan. Pencemaran sungai ini tidak hanya disebabkan oleh buang sampah sembarangan, tetapi juga oleh kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, serta kebijakan yang tidak terintegrasi. Pemerintah perlu mengambil langkah lebih dengan mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah, meningkatkan fasilitas pengelolaan limbah, dan mengimplementasikan kebijakan yang berfokus pada pencegahan, bukan hanya pemulihan. Diperlukan keselarasan antara upaya pembersihan dan sistem pengelolaan yang berkelanjutan agar kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat dapat terjaga. Dengan kata lain, upaya yang lebih baik dan terencana harus menjadi prioritas agar Sungai Citarum tidak hanya bersih sementara, tetapi juga terjaga untuk generasi mendatang. Selanjutnya, masuk ke bagian regulasi dan tanggung jawab dari pemerintah terkait kebersihan Sungai Citarum. Regulasi terkait kebersihan Sungai Citarum telah diatur melalui berbagai kebijakan, salah satunya adalah Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang pencepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran Sungai Citarum. Kebijakan ini menjadi landasan utama dalam pelaksanaan program terpadu untuk mengatasi permasalahan pencemaran baik dari limbah industri, limbah domestik, maupun aktivitas masyarakat sekitar. Pemerintah bertanggung jawab memastikan implementasi regulasi ini berjalan efektif dengan menyediakan infrastruktur pengolahan limbah, memperketat pengawasan, dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku pencemaran. Selain itu, edukasi kepada masyarakat terus digencarkan untuk meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga kebersihan sungai. Meski regulasi sudah ada, kebersihannya sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Pemerintah tidak hanya bertugas mengatur, tetapi juga harus konsisten dalam pelaksanaannya, terutama dalam pengawasan dan penegakan hukum. Di sisi lain, masyarakat harus produktif mendukung kebijakan ini dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mengikuti program pelestarian lingkungan. Regulasi yang baik harus diimbangi dengan komitmen bersama, sehingga kebersihan Sungai Citarum dapat terwujud dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi generasi mendatang. Saran yang dapat diberikan terhadap pemberdayaan atau advokasi dengan pemerintah setempat, yang pertama, kolaborasi dengan pemerintah. Jadi pemerintah setempat dapat berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan
Kesehatan Lingkungan Hidup atau juga dengan DPRD. Yang kedua yaitu kampanye kesadaran masyarakat. Jadi kampanye di sini pemerintah setempat dapat memberikan arahan kepada masyarakat tentang bagaimana menjaga kelestarian lingkungan hidup sekitar agar masyarakat tidak mengalami gangguan pencernaan atau juga mengalami gangguan gatal-gatal pada kulit. Yang ketiga yaitu pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat di sini pemerintah setempat memberikan arahan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah ke tepian sungai yang dapat menyebabkan sungai-sungai tercemar dan juga mengarahkan masyarakat agar dapat bergotong royong membersihkan sungai tersebut. Yang keempat yaitu penguatan regulasi dan penegakan hukum. Mendorong pemerintah untuk memperketat regulasi terkait pembuangan limbah industri dan domestik dan juga meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan seperti sanksi bagi pelaku pencemaran. Yang kelima itu ada kemitraan dengan sektor swasta, yang mana mendorong inovasi teknologi ramah lingkungan melalui kolaborasi dengan sektor swasta dan mengajak pelaku usaha lokal untuk berpartisipasi dalam pengurangan limbah seperti penyediaan produk daur ulang atau pengemasan ramah lingkungan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video